Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, kita lanjutkan pembahasan kitab Wasoya, dan hari ini kita masih pada bab ke-7 fi adabil mutalla'ah wal mudakkarah wal munadharah. Bab yang menjelaskan tentang adab mutalla'ah, mudakkarah dan munadharah. Sebelum kita mulai pembahasan kita, mari kita hadiahkan Fatihah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, kepada para ulama, pada masyayikh, guru-guru semuanya, kepada para luhur, khususnya kepada mu'alif kitab ini, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya, wahai anak angger ingsun. Iyyaka, takutlah, antakuna mudzakaratuka, ing zentoh ana apa mudzakaratuka, mudzakarahmu iku ibaratun ibarah an hifdil alfat, dari menghafal lafat-lafat la ta'kilu maknaha. Anak-anakku, ini hal yang sangat penting dan ini sering terjadi. Jangan sampai ketika engkau mudzakarah terhadap sesuatu, kamu hanya sampai pada ingat akan sesuatu pelajaran itu tanpa kamu ngerti itu sesuatu itu apa. Dan nanti di pesantren itu kadang-kadang yang itu berat, yang apa sendiri belum ketemu caranya itu. Sering ketika kita di pondok, kita disuruh menghafalkan alfiyah, kita disuruh menghafalkan nahwu, disuruh menghafalkan sorof, disuruh menghafalkan iqlal. Jadi ketika itu kita menghafalnya aja susah sekali, tapi tidak tahu apa itu gunanya. Nah, seringkali kalau tidak sampai pada pemahaman sesuatu, hafalan itu justru menjadi beban kita yang membuat kita tidak bersemangat lagi belajar, dan kemudian kita mengatakan itu pelajaran yang berat. Nah, ini penting untuk mencari partner, mencari guru ketika ada satu pelajaran. Misalnya kita mulai pelajaran itu sebelum dihafal betul-betul difaham. Jadi jangan bebani otak kita menghafalkan sesuatu yang kita tidak paham. Karena nanti kemudian aktivitas belajar menjadi peristiwa yang sangat menjenuhkan, melelahkan dan menyakitkan. Orang kemudian momok. Tetapi kalau kita paham lalu kita hafal, nikmatnya luar biasa. Jadi ketika ada masalah langsung ingat, oh ini dalilnya ini bacanya ini, kenapa dibaca ini misalnya. Nah, itu penting ya. Jadi penting kita harus memahami. Jadi ilmu hakikatnya adalah pemahaman. Jadi pemahaman itu apa? Itu ilmu. Tibanya makna terhadap sesuatu di dalam dirimu, itulah ilmu. Papa kasih contoh. Kalau ada kucing setiap kali lewat di depan lampu merah di jalan raya, tidak pernah sedikit pun kucing itu terbersit bahwa lampu merah harus berhenti. Karena apa? Karena peristiwa lampu merah itu maknanya tidak sampai pada kucing itu, sehingga kucing tidak punya ilmu tentang lampu merah. Tetapi kalau manusia
dia melihat lampu merah, maka masuk dalam pengertian otaknya, kalau lampu merah mesti berhenti. Berarti ada makna bahwa lampu merah menunjukkan berhenti, lampu hijau menunjukkan jalan. Makna itulah ilmu yang masuk dalam lubuk hati seseorang. Sama juga ada orang memegang HP. Anak kecil yang memegang laptop, dia tidak tahu caranya menggunakan laptop. Mulai dari mana dia membuka laptop. Di laptop ada program macam-macam, tidak tahu cara menggunakannya. Maka anak kecil itu tidak punya ilmu tentang laptop. Tetapi orang dewasa yang paham itu, maka dia punya ilmunya. Itulah hakikat ilmu. Nah, kalau sampai ada satu pemahaman sesuatu dan kita tidak sampai, dan kita hanya ngafal, maka apa bedanya kita dengan burung beo? Burung beo dia selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, dia nggak tahu. Kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, dia nggak tahu. Maka sering banyak di antara kita belajar, dia tidak memahami, dia sibuk menghafalkan, dan dia tidak tahu cara menggunakan itu. Maka dia hakikatnya tidak memiliki ilmu. Maka di sini penting untuk Papa sampaikan, kalau mencari ilmu itu butuhlah pemahaman. Nah, pemahaman ada dua. Pemahaman yang ditemukan sendiri, pemahaman yang dibantu orang lain. Ada orang mau naik gunung. Kalau dia naik gunung sendiri, bisa dia sampai pada puncak. Tetapi bisa jadi perjalanan menuju puncak dia menempuhnya sampai 7 jam, 8 jam. Dengan medan yang sangat susah. Tetapi kalau ada yang memandu kita, dia sudah punya pengalaman terlebih dahulu. Medan itu, maka dia bisa mencari jalan paling cepat untuk sampai ke situ. Disitulah pentingnya kita butuh partner, pentingnya kita butuh senior, pentingnya kita butuh guru untuk memahami sesuatu itu. Jadi tidak bisa kita meninggalkan fungsi guru. Karena guru adalah orang yang sudah terlebih dahulu menempuh jalan itu dan dia menemukan cara yang paling cepat untuk membantu kita ke sana. Maka anakku, zaman Papa dulu, ilmu menghitung susahnya luar biasa. Hari ini sudah ada metode kalistung. Loh, kok ternyata gampang itu ya. Zaman dulu membaca kitab, dihafal itu nahwu, shorob, iqlal, pusingnya bukan main. Dan tidak paham-paham mau diapakan ini. Tetapi sekarang ada metode-metode yang terbaru, terobosan yang memudahkan kita. Dan inilah pentingnya. Perlu ditekankan bahwa ilmu hakikatnya adalah pemahaman. Harus ada makna yang dicapai. Kita butuh bantuan orang untuk memudahkan itu. Kita orang bodoh mau ngangkat batu, dia andalkan tenaganya, berat sekali. Dia tarik nggak kuat, batunya terlalu besar. Sampai dia mengatakan bahwa tidak bisa batu itu diangkat. Lalu ada orang yang lebih cerdas lagi, bisa diungkit. Ada yang lebih cerdas lagi, misalnya angkat beban, ada roda-roda itu kalau nimba air itu harus ada kereannya itu. Ternyata ada yang lebih bagus lagi dengan mesin. Jadi ketika kita mentok pada satu persoalan, tidak bisa menjadi dalil bahwa persoalan itu seperti yang kita pikirkan. Seringkali persoalan itu justru mudah di tangan orang lain. Itulah kita membutuhkan orang lain. Ya bunayya, fa innal ilma huwa matahu ma la tahfadu. Disitulah pentingnya kita senantiasa mendengar, belajar kepada orang lain sehingga kita sampai pada pemahaman yang ideal dari mencari ilmu. Anak-anakku, cukup ini yang Papa sampaikan untuk bisa menjadi renungan kepada anak-anakku. Catatannya apa? Ukuran kamu menguasai ilmu adalah masuklah makna di dalam hati tentang ilmu itu. Tidak bisa kok hanya kumpulan kata-kata. Kalau Papa tidak menguasai bahasa Prancis, ada satu lembar tulisan bahasa Prancis, meskipun Papa bisa menghafalnya, tapi Papa nggak tahu itu apa maksudnya. Berarti Papa nggak punya ilmu.
Papa hanya mengingat huruf-huruf yang digabung membentuk satu suara tapi tidak ada maknanya. Tapi kalau Papa mengetahui bahasa Prancis, lalu Papa baca satu halaman, Papa paham di sana terkandung satu petunjuk ilmu pengetahuan yang luar biasa dalamnya. Itu hakikatnya. Ilmu adalah al-fahmu, adalah masuknya pemahaman di dalam hatimu. Papa doakan semoga anak-anak Papa mudah dalam mencari ilmu pengetahuan. Kita tutup, Allahumma ftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasyina ya dzal jalali wal ikram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.